Mari kita satukan hati kita berdoa. Ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak muda-Mu yang rindu untuk hidup kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan tantangan zaman gak semakin mudah. Tapi kami tahu juga kalau setiap minggu Tuhan terus ingetin kami untuk kami boleh bangun relasi kami dengan Tuhan. Mendekat lagi sama Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus yang boleh terus menuntun setiap langkah kami. Karena kami tahu Tuhan kalau kami jalan sendiri dengan kekuatan kami gak sanggup. Tapi kalau ada Tuhan di dalam hidup kami, itu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, saya mewakili Lunglung tadi ya, kan kayaknya merasa menyapa tidak disapa kembali gitu ya. Jadi izinkan saya menyapa sekali lagi. Shalom teman-teman. Nah, udah kok mati? Oh iya, udah dijawab ya Lunglung. Oke, senang banget minggu lalu, benar yang tadi kata Ko Philip ya, minggu lalu mungkin masih banyak yang liburan, minggu ini aula sudah mulai terisi lagi, melihat cukup banyak teman-teman bisa hadir. Thank you buat antusiasmenya, thank you untuk kesetiaannya teman-teman boleh datang di dalam ibadah kita di setiap minggunya gitu ya. Oke, teman-teman udah masuk di minggu kedua tahun 2022 ya. Jangan sampai saya dari kemarin berusaha latihan gitu ya, karena salah ngomong terus ya 2021 gitu ya, kayaknya seperti gagal move on gak juga gitu ya. Ya sudah masuk ke minggu kedua tahun 2022, kira-kira resolusi apa yang sudah kita buat di tahun ini? Nah coba kalian pikirkan gitu ya, resolusi apa yang kalian sudah buat di tahun 2022 ini. Nah teman-teman di bulan yang pertama, di bulan Januari ini kita mau back to basic lagi gitu ya. Kita mau sama-sama bahas tentang bagaimana kita sejatinya bisa menemukan identitas kita sebagai manusia yang harus hidup di tengah dunia yang berdosa. Nah kalau minggu lalu Ko Philip udah ingetin kita begitu ya, gimana Tuhan ciptain kita sebagai satu-satunya ciptaan yang merupakan rupa dan gambar Allah. That's why kita diingetin lagi bahwa tujuan hidup kita adalah sejatinya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ciptakan kita dengan one ultimate purpose, dengan satu tujuan yang sama. Karena apapun mungkin profesi kita atau apapun yang kita kerjain sekarang tuh bisa beragam gitu ya. Tapi kita punya kuncinya hanya satu, kita punya sama-sama tujuan ultimate kita adalah gimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat setiap hal yang kita lakukan. Nah salah satu kuncinya teman-teman, salah satu stepnya adalah dengan kita bangun relasi kita lagi sama Tuhan. Belum terlambat teman-teman ya, ini baru masuk minggu kedua di bulan Januari ini. Masih ada kesempatan untuk mulai menuliskan resolusi, mulai di list gitu ya, kira-kira apa nih yang mau mulai dibangun di tahun ini. Waktu teduh kah? Jam-jam doa kah? Menambah waktu untuk baca firman kah? Gitu ya teman-teman, bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman udah mulai dari awal tahun, it's a good start. Oke teman-teman, minggu ini kita akan bahas salah satu tantangan yang mungkin juga kita hadapi, bukan mungkin ya, tapi ini memang realita yang kita hadapi ketika kita pengen jalanin hidup kita sesuai dengan ultimate purpose tadi yang Tuhan kasih gitu ya. Seringkali hal ini juga jadi tantangan, hal ini juga menjadi hal yang membuat kita sulit untuk menjalani ultimate purpose itu. Apakah itu teman-teman? Sebelumnya saya pengen memulai dulu dengan satu kenyataan begitu ya. Teman-teman, dunia ini artinya kita semua begitu ya, setuju kalau ada beberapa dosa yang dianggap sebagai dosa yang sangat besar dan juga tidak akan pernah dibenarkan gitu ya. Misalnya begitu ya, membunuh. Apakah membunuh itu berdosa teman-teman? Tidak ada jawaban. I feel you. Oke, apakah membunuh itu dosa?
dosa. Nah, oke, ya, membunuh itu dosa dan itu nggak akan pernah dibenarkan gitu ya. Terus kira-kira rape atau memperkosa. Nah, ini kayaknya kita beberapa bulan ini diisi beritanya di Indonesia tuh adalah kasus ini begitu ya. Ada banyak banget kasus yang terjadi yang muncul di media massa begitu ya, tentang pemerkosaan. Teman-teman, pemerkosaan itu adalah suatu yang berdosa dan itu juga nggak akan pernah dibenarkan. Atau mungkin itu tadi berat kali ya, membunuh, memperkosa itu berat gitu. Tapi mungkin ada juga misalkan mencuri, stealing, itu salah nggak? Itu berdosa nggak? Itu berdosa. Apapun alasannya, ya mencuri itu berdosa begitu ya. Itu sesuatu yang salah. Nah tapi teman-teman, dunia kita dan bahkan mungkin budaya kita itu sekarang sudah jauh bergeser, sudah sangat jauh bergeser dan menganggap bahwa beberapa tindakan itu mungkin gak bisa lagi disebut sebagai dosa. Dan makin kesini begitu ya, kita ngelihat ada hal-hal yang sudah jadi makin ambigu. Kita udah mulai lupa atau bahkan mungkin pura-pura lupa kalau hal tersebut sebenarnya adalah dosa. Apa itu? Teman-teman, sesuai dengan judul khotbah hari ini adalah My Body, My Rules gitu ya. Apakah tubuhku peraturanku gitu ya. If this is my body, so which rules should I obey? Kalau ini tubuhku, peraturan siapa yang harus aku ikuti? Peraturan diriku sendiri kah? Or what else? Apa yang harus diikutin? Ada banyak orang yang berlindung di balik istilah hak asasi manusia. Dosa yang berkaitan dengan lust, dengan hawa nafsu. Itu seringkali makin kesini makin ambigu. Orang bilang hak asasi manusia gitu ya. Hak saya dong gitu kan. Itu kan keputusan pribadi saya yang saya ambil. As long as saya gak merugikan orang lain gitu ya. Kenapa itu harus dianggap berdosa? Kenapa sih harus bikin itu seolah it's a big deal? Udahlah, itu kan urusan pribadi begitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, coba kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. 2 ayat aja teman-teman ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, ngomongin tentang lust, tentang hawa nafsu, atau mungkin bahasa gamblangnya lagi adalah hasrat seksual begitu ya. Itu memang dimiliki oleh semua orang ya, normalnya dimiliki oleh semua orang. Masuk usia remaja biasanya udah mulai puber begitu ya. Yang cowok-cowok udah gak mau lagi nih dipanggil apa sih biasanya istilahnya bocil ya gitu ya. Gak mau dibilang bocil gitu, kalau dibilang bocil sakit hati gitu. Kenapa? Karena kenyataannya emang udah ngalamin pertumbuhan secara fisik, kita bertumbuh, kita udah berkembang, kita bukan anak-anak lagi gitu ya. Gak mau dibilang bocil gitu ya. Yang anak cowok-cowok mulai berani, mungkin gak terlalu berani, gak terlalu kelihatan kali ya, tapi udah mulai ngelirik gitu ya. Wah, cantik nih yang itu gitu ya. Udah mulai mungkin stalk IG-nya meskipun gak berani follow gitu ya. Tapi kalau di private ya mohon maaf cewek-cewek, tolong jangan di private gitu ya, biar bisa di stalking gitu. Udah mulai stalk IG-nya, liatin foto-fotonya gitu ya. Wah, cantik nih gitu. Terus apalagi ya? Mungkin kalau minta nomor WhatsApp, kalau SMP belum berani kali ya gitu ya. Tapi kalau ada di satu grup kelas, wah yes gitu ya. Yang penting punya nomornya dulu, ngechatnya 3 tahun lagi misalkan kayak gitu ya. Naik ke yang SMA gitu ya, yang SMA udah lebih berani gitu ya. Di grup, satu grup kelas ada nomornya gitu ya, mulai berani ngechat. Tugasnya apa ya? Padahal tahu sebenarnya cuma cari kesempatan aja buat nanya begitu ya. At least mulai berani bangun interaksi, mulai berani ngajak main, ngajak jalan gitu ya. Lebih gede lagi begitu ya, yang lebih gede lagi, yang udah kuliah atau bahkan yang udah kerja gitu ya, udah berani nembak anak orang gitu ya. Nembak anak orang, iya.
jangan anak yang lain gitu ya. Udah berani nembak begitu ya, udah mulai lebih dekat lagi, intens, lebih pengen ketemu, ngobrol tiap hari, sleep call 7 jam misalkan gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya, jangan, itu berbahaya kalau sleep call 7 jam itu karena radiasinya nggak bagus buat kita ya teman-teman. Itu yang cowok mungkin. Nah kalau yang cewek begitu ya, kalau yang cewek, apakah yang cewek tidak mengalami yang seperti itu? Apakah tidak? Iya, dalam hati ya nggak mungkin lah Ci gitu ya. Iya, yang cewek-cewek udah nggak lagi ya, udah nggak lagi bahas tentang ketika ngobrol ketemu teman gitu ya. Kemarin beli boneka apa, nggak ada ya, nggak ada obrolan kayak gitu. Kayaknya zaman sekarang, zaman saya waktu SMP mungkin masih ngomongin begitu ya. Ada mainan baru, LOLs, Barbie, di sini ada yang mungkin ketemu temennya masih ngobrolin LOLs, kayaknya nggak ada gitu ya. SMP udah mulai muncul, udah mulai ngobrol, wah udah mulai ngegibah yang cewek-cewek gitu ya. Ih gila sih ini, kakak tingkat yang ini ganteng banget gitu ya. Udah mulai ngomongin begitu. Nanti atau mungkin ada yang sudah mulai punya imaginary crush gitu ya. Ngomongnya adalah who is my crush, kira-kira siapa sih gitu. Ada yang mungkin menyebut Opa Kim Son Ho. Siapa di sini yang merasa crushnya adalah Kim Son Ho? Boleh angkat tangan? Ada yang tidak? Oh ada yang angkat tangan. Soalnya saya liatin langsung gitu ya. Jadi udah mulai muncul nih crushnya. Wah Kim Son Ho atau siapa lagi? Gue jujur nggak tahu ya. Artis-artis Korea nggak tahu gitu. Cuma tahu dikit. Atau siapa lagi? Jaemin gitu ya. Jaemin tuh pacar gua tuh gitu. Ada yang bahkan mungkin berani berstatement seperti itu. Teman-teman udah mulai muncul ketertarikan. Itu sesuatu yang wajar begitu ya. Dan mungkin teman-teman yang online bisa tulis di live chat begitu ya. Kira-kira siapa imaginary crushnya kalian? Siapa tahu nanti saya bisa menambah daftar list artis-artis Korea ya, supaya saya lebih tahu gitu ya. Karena saya nggak banyak tahu gitu. Teman-teman, keinginan, hasrat itu memang sudah jadi bagian dari tubuh kita, bagian dari hidup kita. Yang jadi masalah adalah ada begitu banyak orang yang lupa kalau tubuh kita itu perlu untuk kita kendalikan dengan hikmat yang jauh lebih besar dari dirinya. Sekali lagi saya ulang ya, tubuh kita itu harus dikendalikan dengan hikmat yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sama seperti seekor anjing liar teman-teman ya. Anjing liar itu kalau nggak dikekang, nggak dirantai, kerjanya cuma dikasih makan, maka selamanya dia akan tetap jadi anjing yang liar gitu ya, atau bahkan jadi makin liar dan dia membahayakan ownernya, bahkan membahayakan yang kasih makan juga. Nah sama halnya seperti hawa nafsu teman-teman. Hawa nafsu itu kalau kita nggak latih, kita nggak kendalikan, maka itu bisa jadi sesuatu yang liar. Itu bisa jadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya kita udah lihat buktinya di berita yang cukup banyak menyebar beberapa bulan terakhir ini. Itulah bukti bahwa hawa nafsu yang gak dikendalikan itu akan sangat membahayakan, gak cuma diri sendiri tapi juga orang lain. So teman-teman, hari ini ada dua hal yang kita mau sama-sama pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang tadi menjadi dasar perenungan kita. Ada dua fakta yang kita perlu sadari agar kita tahu setelah pulang dari tempat ini kita harus ngapain, kita harus gimana gitu ya. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah you are not your own because he has bought you with a price. Kamu bukan milikmu sendiri karena dia sudah membelimu dengan harga yang lunas dibayar. Teman-teman, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu adalah sebuah reminder yang sebenarnya Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Sedikit ya, saya kasih sedikit latar belakangnya jemaat Korintus. Jadi Korintus itu adalah kota yang sangat maju begitu ya. Dia adalah kota pusat perdagangan, dia kota yang sangat crowded. Ada begitu banyak orang yang keluar masuk kota ini. Ini kota yang cukup maju begitu ya. Kayak kota besar lah istilahnya begitu. Kota ini punya ciri khasnya adalah dia maju, tapi dia juga punya ciri khas yang bikin nama dia jadi jelek. Apa itu? Dia punya sangat banyak tempat hiburan malam. Jadi kalau misalkan zaman sekarang kita kenal yang Holy Something begitu ya, itu kan yang paling terkenal Holy Something itu ya begitu. Zaman itu gitu ya, sekarang 2022 betul ya, ada Holy Something. Di waktu itu tahun sekitar 40-50 itu udah banyak banget yang semacam Holy Something, tapi yang nggak pakai lampu-lampu ya, yang nggak ada begitu ya, pakai lilin kali gitu. Itu banyak teman-teman ya. Bahkan lebih parahnya lagi kalau di Holy Something itu tadi mungkin yang namanya prostitusi itu nggak terlalu kelihatan gitu ya, meskipun ada di dalamnya gitu. Tapi zaman itu di dalam tempat hiburan malam pun
ada prostitusi. Gak cuman itu, mereka punya begitu banyak kuil buat dewa-dewa, jadi kayak tempat penyembahan, tapi di dalam situ juga tempatnya orang melakukan prostitusi, begitu ya teman-teman. Itu salah satu ciri khas yang bikin namanya Korintus itu jelek, begitu ya. Tapi mau gimana lagi? Yang namanya Paulus, dia hanya menjalankan panggilan Tuhan. Dia harus datang ke sana, dia harus beritakan Injil ke sana karena dia tahu ada begitu banyak orang yang butuh berita keselamatan, ada begitu banyak yang butuh untuk mendengar berita tentang Kristus supaya mereka bertobat dari hidupnya yang salah. Teman-teman, kota ini sebenarnya kota yang bagus, tapi kota yang juga banyak tantangannya. Nah, sampai satu titik ketika itu Paulus, gitu ya, dia mendapati ada begitu banyak orang yang antusias, ada begitu banyak orang yang mau jadi orang Kristen, ada begitu banyak orang yang bilang oke, gue mau jadi pengikut Yesus, pengikut Kristus begitu. Tapi mereka gak mau tinggalin kehidupan lamanya. Mereka gak mau sama sekali tinggalin kehidupan lamanya. Gambaran sederhananya adalah hari Minggu mereka ke gereja, Senin sampai Sabtu mereka mungkin kerja dan lain sebagainya. Sisa harinya mereka menghabiskan waktu kemana? Mereka ke tempat hiburan malam, mereka ke kuil dewa-dewa gitu ya. Dan mereka juga ngelakuin yang namanya pesta minuman keras, mereka melakukan yang namanya pesta seks. Teman-teman, itu yang terjadi, itu adalah fakta yang harus dihadapi oleh seorang Paulus. Dan Paulus sebagai hamba Tuhan berkewajiban untuk mengingatkan jemaatnya kalau mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Orang Korintus di sana, orang Kristen di Korintus tuh diingetin gitu ya. Hei orang Korintus, bukankah kamu sudah dengar apa yang aku ajarkan, kata Paulus gitu ya. Ketika kamu memberi dirimu untuk jadi pengikut Kristus, maka kamu menerima karya keselamatan dan artinya Roh Kudus itu ada di dalam diri kamu. Kalau kamu terus-terusan melakukan perzinahan dengan tubuhmu, artinya kamu gak lagi menghargai tubuhmu yang adalah tempat Roh Kudus itu tinggal dan berdiam. Tubuhmu itu sudah dibayar lunas, kata Paulus. Dengan apa? Dengan kematian Kristus di kayu salib. Kalau Tuhan kasih penghargaan setinggi itu buat kita, buat kamu, kata dia, kenapa kamu justru merusak tubuhmu? Ingat, kalau tubuhmu itu bukan punya kamu sendiri. Tubuhmu itu punya Kristus yang tinggal di dalam kamu. Teman-teman, this is also a reminder for us. Ini juga satu ingat-ingatan juga buat kita. Mungkin kita bilang, tunggu dulu Ci, nanti dulu. Gue mah gak kayak jemaat Korintus gitu ya. Gue gak minum minuman keras, gue gak melakukan pesta seks seperti yang dikatakan oleh jemaat Korintus, enggak kok gitu. Itu mah urusan mereka, bukan urusan gue begitu ya. But let me tell you teman-teman ya, firman Tuhan itu kasih kita batasan teman-teman. Firman Tuhan hari ini mungkin bukan sesuatu yang enak buat telinga kita. Saya kemarin ketika nyiapin khotbah ini jujur saya bergumul juga begitu ya. Harus menyampaikan satu pesan yang mungkin gak nyaman buat telinga kita. Tapi coba kita cek di satu bagian firman Tuhan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebenarnya batasan apa sih yang Tuhan Yesus katakan tentang dosa perzinahan. Kita baca ya di Matius 5 ayat ke-28. Matius 5 ayat yang ke-28. Matius 5 ayat 28. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Di sana Tuhan Yesus bilang begini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jahat banget Tuhan, cuman lihat pengen doang aja dosa begitu ya teman-teman. Bahasa Indonesia kurang gamblang menjelaskannya. Coba kita lihat di bahasa Inggrisnya. Boleh tayangin? Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, but I tell you that anyone who looks at woman, apa teman-teman? Lustfully. Jadi bukan cuma pengen teman-teman ya, tapi dengan penuh hawa nafsu. Lustfully has already committed adultery with her in his heart. Dia sudah berzinah di dalam hatinya. Dan ini juga berlaku buat kebalikannya ya. Mungkin yang cewek-cewek tadi makan tuh cowok gitu. Enggak teman-teman, ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jangan bilang bahwa pergumulan semacam ini hanya dialami oleh teman-teman yang pria. Salah ya, yang perempuan pun ada pergumulan yang demikian. Kalau saya baca di beberapa riset teman-teman ya,
Dia mengatakan bahwa 1 dari 6 perempuan, bahkan Kristen gitu ya, di dalam satu organisasi Kristen, dia juga mengalami yang namanya pergumulan tentang hawa nafsu ini, tentang lust ini. Sama teman-teman, baik pria maupun wanita diingatkan bahwa kita bisa jadi jatuh. Teman-teman, sebatas mata, sebatas keinginan, itu bisa jadi liar, itu bisa jadi gak terkendali. Apa yang mungkin kita buka di gadget kita, bukan satu tindakan yang secara kasat mata semua orang bisa lihat, enggak. Sometimes cuma kita yang bisa lihat. Tapi jangan lupa teman-teman, ada mata Tuhan yang juga bisa lihat. Tuhan lihat setiap hal yang kita lakukan. Dan bahkan lewat layar yang sangat kecil ini, kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. That's why kalau minggu lalu kita diingetin untuk kita bangun lagi relasi kita sama Tuhan. Artinya kita perlu bangun habit kita setiap hari untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang kita makan setiap hari itu mempengaruhi tubuh kita. Apa yang kita makan setiap hari itu mempengaruhi diri kita. Kalau yang tiap hari kita kasih makan adalah hawa nafsu kita, maka dia yang akan berkuasa atas diri kita. Kita gak akan pernah bisa punya pikiran yang jernih, kita gak akan bisa punya hati yang jernih. Kenapa? Karena yang kita kasih makan adalah hawa nafsu kita. Tapi kalau kita ingat nih, dari awal tahun sekarang kita mulai bangun lagi relasi kita sama Tuhan. Kita mau bangun hidup kita everyday di dalam firman Tuhan. Maka Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita. Maka Tuhanlah yang bekerja dalam hati kita. Bukan hawa nafsu yang mengendalikan diri kita. Teman-teman, kita perlu ingat kalau kita nyebut diri kita orang Kristen, kita bilang kita tiap minggu ke gereja begitu ya, kita bagian dari anggota jemaat gereja, kita percaya sama Tuhan Yesus. It means yang namanya hidup kudus itu adalah satu paket teman-teman ya. Itu gak bisa kita pilih, oh gue cuma mau pilih jadi orang Kristen doang deh, tapi hidup kudusnya entar-entar aja gitu ya. Gak bisa begitu teman-teman. Yang namanya jadi orang Kristen dan hidup kudus itu satu paket yang harus kita jalani. Teman-teman, that's why kedekatan kita dengan Tuhan itu akan sangat menentukan gitu ya. Akan kasih kita kekuatan karena kita tahu bahwa kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri seringkali kita gagal, kita sulit begitu ya. Tapi kalau kita tahu Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita sadar bahwa peperangan kita bukan peperangan sendirian karena ada Tuhan yang bantu kita, ada Tuhan yang tolong kita. Teman-teman, peperangan itu sejatinya bukan dengan, mungkin orang tua kadang kasih ya, berusaha gimana caranya handphone anaknya tuh dikasih, wah semacam-macam, gimana caranya biar bisa diblok gitu ya. Teman-teman, peperangan kita sejatinya sebenarnya bukan itu gitu ya. Mau seberapa besar usaha orang tua atau bahkan pemerintah ngeblok situs-situs dewasa misalkan, yang namanya setan itu pinter begitu ya, akan selalu menemukan cara untuk gimana dia bisa buka. Teman-teman, peperangan kita bukan itu, mau kita blokir segimanapun juga begitu ya. Yang namanya iblis tuh jauh lebih pintar begitu ya. Tapi peperangan kita sejatinya adalah dengan apa yang ada di dalam diri kita. Gimana kita mengendalikan diri kita. Dan kita tahu kita gak bisa kendaliin diri kita sendirian. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Peperangan yang sejati bukan berusaha perang di luar sana, tapi perang dengan diri kita sendiri. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu hidup kita itu gak seremeh hanya sebatas tentang hawa nafsu. Kita diingetin bahwa hidup kita itu udah tebus oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal, dengan darah Kristus. Kita punya tubuh yang berharga. Tubuh kita bukan cuman untuk ngeladenin hawa nafsu kita, tapi hidup kita ada satu tujuan yang jauh lebih besar. Kita gak mau cuman untuk hal remeh, hal gak penting, hal yang mungkin bisa merusak diri kita itu kita biarin untuk kendaliin tubuh kita. Sekali lagi karena apa? Karena kita ingat kita punya Tuhan. Roh Kudus diam di dalam kita. Dan itu yang membuat diri kita berharga. Itu yang membuat diri kita punya nilai yang jauh lebih besar daripada dosa yang mungkin selalu kita masak, yang selalu kita kasih makan setiap hari. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua adalah teman-teman, setiap kita we are called to glorify God with our body. Setiap kita dipanggil untuk bisa memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Ini satu reminder terakhir yang dalam bagian firman Tuhan tadi kita baca, dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. So setelah tadi kita diingetin tubuh kita adalah milik Tuhan, Tuhan tinggal di dalamnya. What next?
Apa selanjutnya teman-teman? Di dalam sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu, saya ada di kota yang lain, bukan di Bandung begitu ya. Saya sempat ngobrol dengan sekelompok anak muda, dan salah satu anak muda itu kasih saya pertanyaan yang cukup menarik begitu ya. Dia bilang begini, Ci, kenapa sih kalau jadi orang Kristen, Tuhan tuh seolah-olah ambil kebebasan saya gitu ya. Kenapa Tuhan itu rasanya kayak gak mau manusia tuh hidup enak begitu. Saya tahu arahnya kemana begitu ya, karena obrolan sebelumnya ya berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas tentang lust, tentang hawa nafsu. Dan saya bilang sama dia, Tuhan itu pencipta kita gitu ya. Dia punya hak sepenuhnya atas apa yang ada di dalam diri kita. Dan seorang pencipta itu punya tujuan ketika dia menciptakan sesuatu. Minggu lalu Ko Philip kasih ilustrasinya, ada yang masih ingat apa? Yang jadi lemari baju? Ada yang ingat? Gak ingat? Oh yaudah, oke, diingetin ya. Minggu lalu Ko Philip kasih ilustrasinya adalah ada sebuah kulkas yang beralih fungsi jadi lemari baju. Kenapa? Karena dia udah rusak. Teman-teman, yang namanya kulkas begitu ya, penciptanya itu punya tujuan untuk apa? Untuk mendinginkan sesuatu, untuk mengawetkan sesuatu. Dan ketika kulkas itu rusak, maka si pemiliknya atau penciptanya sebisa mungkin memperbaiki. Kenapa? Supaya dia bisa balik ke fungsi awalnya, supaya dia berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Kalau HP kita rusak teman-teman, apa yang kita lakukan? Kita servis, kita ganti spare partnya. Ada mungkin di sini yang begitu HP-nya rusak terus nanya gitu ya, ada meja yang goyang nggak? Teman-teman supporting mungkin ada kursi yang goyang nggak? HP gue rusak nih, pakai aja buat ganjelan gitu ya. Atau mimbarnya goyang sih gitu ya. Mimbarnya goyang-goyang gitu, gue pakai buat ganjel. Nggak mungkin teman-teman. Itu sesuatu yang impossible. HP rusak, nggak kita benerin terus kita jadiin ganjel gitu, nggak mungkin. Kita akan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita perbaiki. Kenapa? Supaya itu bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Tuhan gak pernah sama sekali ambil kebebasan kita, tapi Tuhan mau kita belajar bahwa kebebasan itu bukan sesuatu yang merusak. Kebebasan itu bisa dilakukan dengan tanggung jawab, tanpa harus kita lari dari tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Jemaat Korintus tuh gak dikekang sama sekali sama Paulus. Bukan berarti ketika mereka jadi orang Kristen terus Paulus bilang naik ke gunung gitu ya, jangan hidup di kota lagi, bahaya. Enggak, mereka tetap bisa lakuin aktivitasnya seperti biasa. Di zaman itu ada teman-teman ya, aliran satu kepercayaan yang mereka milih untuk kayak gitu. Gue hidup di atas gunung, gue gak mau mendekat ke kota. Kenapa? Kota tuh penuh dosa. Gue gak mau mendekatkan diri pada dunia, gue mau mengasingkan diri. Kenapa? Supaya gue bisa hidup kudus. Hei, siapa yang menjamin di atas gunung sana kamu tidak berbuat dosa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu teman-teman. Teman-teman, gak ada, Tuhan gak ada keinginan sama sekali untuk mengekang kebebasan kita. Tapi sekali lagi tadi saya ingetin ya, kebebasan itu bisa kita lakukan dengan bertanggung jawab, tanpa kita harus lari dari tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Kalau kita berpikir kayaknya, wah jadi orang Kristen susah ya, banyak aturannya ya. Teman-teman, kita mau hidup dimanapun, jadi orang Kristen gak orang Kristen, ada aturan teman-teman ya. Kenapa harus ada aturan? Supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Dan emang Tuhan gak pernah bilang sih, jadi orang Kristen tuh, wow jalan kamu akan gampang. Tidak, gak pernah ada di dalam firman Tuhan, Tuhan bilang kayak begitu. Berjuang menghadapi dosa, menghadapi godaan, itu hal yang biasa. Hidup berjuang itu biasa teman-teman. Ya namanya hidup, ya harus berjuang gitu ya. Yang gak biasa adalah ketika kita udah tahu, kita udah diingetin, tapi kita membiarkan diri kita terus-terusan jatuh ke dalam dosa, atau bahkan menjatuhkan diri ke dalam dosa. Teman-teman, itu yang gak biasa. Tapi berjuang menghadapi cobaan, godaan itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari pengudusan kita sebagai orang Kristen. Teman-teman, dunia ini terus membombardir kita dengan kebohongan-kebohongan, menunjukkan bahwa seks di luar nikah itu lumrah kok, semua orang melakukannya, Indonesia aja yang kolot begitu ya. Atau mungkin pornografi itu kebutuhan begitu ya, pornografi itu kebutuhan.
Teman-teman, kalau saya baca dari artikel kesehatan dan lain sebagainya, correct me if I'm wrong, di sini kayaknya ada Bu Dokter tadi datang begitu ya. Pornografi itu merusak otak. Bahkan katanya dampaknya jauh lebih rusak daripada ketika orang pakai narkoba. Tapi bukan berarti saya better pakai narkoba, enggak juga teman-teman ya. Dua-duanya merusak, sesuatu yang merusak tidak baik dimasukkan ke dalam diri kita. Teman-teman, kalau orang bilang pornografi kebutuhan dari mana? Itu sesuatu yang jelas-jelas secara penelitian itu merusak otak kita. Tapi dunia ini bilang apa? Oh, it's your needs, it's okay, kata dunia ini. Ada juga yang bilang, hawa nafsu itu gak bisa dikendalikan. Itu cuma bisa disalurkan. Teman-teman, kalau kita percaya sama yang seperti itu, terus apa bedanya kita sama yang biasa jalannya pakai kaki 4? Kalau hawa nafsu gak bisa dikendalikan dan cuma bisa disalurkan, gak ada bedanya kita sama kaki 4, bukan meja ya. Kalian tahu lah ya, kaki 4 yang hidup gitu. Teman-teman, itu kebohongan-kebohongan yang terus dibombardir buat kita supaya kita menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Sebuah kebohongan yang sengaja ditawarkan, yang mau gak mau, sekarang kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah dan itu harus kita perangi. Teman-teman, di dalam Matius 7 ayat 21, di sana Tuhan berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan apa teman-teman? Yang melakukan kehendak Bapakku. Satu bagian lagi, Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Teman-teman, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita mau terima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, seharusnya hidup kita juga sejalan teman-teman. Gak cuma mau terima berkatnya doang, tapi bagaimana kita juga mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kata Tuhan, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan. Orang yang di luar sana yang gak kenal Tuhan Yesus sekalipun bisa meneriakkan nama Tuhan Yesus. Tapi bukan cuma sekedar orang yang tahu doang. Tapi apa katanya? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang berhak atas hidup kekal. Itu yang berhak atas surga. Teman-teman, Natal kemarin ada satu poin yang gue sempat sampein gitu ya, bahwa setiap kita diciptakan dengan satu tujuan mulia. We are created for a noble purpose. Satu tujuan yang mulia. Apa yang kita lakuin bisa jadi beragam. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja begitu ya. Tapi setiap kita punya satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana hidup kita bisa melakukan kehendak Bapa. Bagaimana lewat setiap hal yang kita lakukan sekarang ataupun ke depan, kita bisa memuliakan Tuhan. Seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia berkata begini, the pursuit of purity is not about the suppression of lust, but about the reorientation of one's life to a larger goal. Teman-teman, mengejar kekudusan itu bukan tentang bagaimana kita berusaha menekan hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita mengorientasikan kembali hidup kita kepada satu tujuan yang jauh lebih besar. Dunia ini berusaha membohongi kita kalau hidup kita hanya berkutat soal bagaimana kita mengatasi hawa nafsu kita, sampai kita lupa bahwa kita punya satu tujuan yang jauh lebih mulia. Mengejar kekudusan bukan cuma menekan hawa nafsu, tapi bagaimana kita mengarahkan hidup kita kembali seperti apa yang Tuhan sudah ciptakan sejak semula. Kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah agar hidup kita memuliakan Dia. Teman-teman, inilah identitas kita yang sesungguhnya. Inilah identitas kita sebagai manusia yang berdosa. Tapi kita dikasihi oleh Tuhan, kita ditebus oleh darah Kristus, agar kita bisa jalan di dalam jalan kekudusan dan kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang ngerasa, wah, gue udah jatuh nih, gitu. Gue udah ngalamin addiction atau pergumulan dan lain sebagainya. Teman-teman, this is not the end. Ketika hari ini teman-teman dengar firman Tuhan ini kembali diberitakan, artinya ada kesempatan untuk sekali lagi kita mau arahin
hidup kita balik ke jalan yang benar. Kita tahu kita punya satu tujuan yang jauh lebih besar. Teman-teman, pakai waktu yang ada sekarang, selagi kita masih muda, selagi Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup di dunia ini teman-teman. Pakai waktu yang ada. Buat apa? Buat bangun diri kita, bukan merusak. Lakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang positif teman-teman. Yang kita bisa pakai itu untuk replace hal-hal yang mungkin biasanya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Coba teman-teman mulai kenali kira-kira apa sih triggernya ketika kalian jatuh ke dalam dosa. Kebanyakan diem di kamar kah sendirian dan kurang berinteraksi dengan orang-orang di rumah? Kelamaan main gadget kah? Atau apa teman-teman? Atau rasa jenuh dan bosan? Teman-teman, sejatinya ada begitu banyak aktivitas yang baik, aktivitas yang positif yang Tuhan sediakan yang kita bisa lakukan. Do it. Mulai dari tadi yang awal saya bilang, bangun lagi relasi dengan Tuhan, bangun waktu-waktu teduh. Kalau malam sendirian di kamar, bangun waktunya buat apa? Kalau gak ada kerjaan, baca firman, berdoa, lakukan sesuatu yang jauh lebih positif teman-teman. Mulailah berkomunitas dengan komunitas yang jauh lebih positif. Teman-teman bisa masuk ke dalam kelompok komsel. Teman-teman bisa jauhin pertemanan yang toksik. Jangan ada terus-terusan di dalam sebuah circle yang membuat kalian justru jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, gereja menyediakan komunitas yang bertujuan untuk membuat kita mengalami satu pertumbuhan ke arah yang baik. Join teman-teman, datang, ikut, terlibat di dalam pelayanan. Teman-teman, itu banyak sekali aktivitas positif yang kita bisa lakukan. Tapi seringkali kita justru seperti yang tadi saya bilang, lupa atau pura-pura lupa dan akhirnya menjatuhkan diri kita sendiri kepada hal yang gak benar. Teman-teman, pilihannya ada di tangan kita. Pilihannya ada di tangan kita. Ada begitu banyak hal baik sejatinya yang Tuhan sediakan dan tinggal gimana kita meresponi itu. Kalau hari ini kasih karunia Tuhan itu diberitakan sekali lagi, maukah kita membuka hati kita? Maukah kita menerima itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi diberitakan. Kami bersyukur kami boleh diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami, betapa besar pengorbanan Tuhan untuk menebus hidup kami. Dan kami diingatkan betapa berharganya tubuh kami, betapa berharganya diri kami karena kami tahu Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan, kalau mungkin ada hal-hal yang gak berkenan yang kami lakukan di dalam hidup kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh mengawali tahun yang baru ini dengan satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan, kami tahu untuk hidup di dalam kekudusan bukan sesuatu yang mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami punya Tuhan di dalam hidup kami, ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, maka di sanalah letak kekuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup bukan dikendalikan oleh hawa nafsu kami, tapi bagaimana Roh Kudus yang boleh bekerja, berkuasa atas hidup kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Selidikilah kami ya Allah dan kenallah hati kami. Ujilah kami dan kenallah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Amin. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali boleh bertemu kembali di awal tahun ini. Saya dapat satu ayat yang saya renungkan di dalam perjalanan awal tahun. Ratapan 3 ayat 23, 24 dikatakan tak habis-habisnya kesetiaan Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya di tahun yang baru bukan hanya rahmat Tuhan dan kasih setianya yang selalu baru buat kita. Tapi apa yang kita mau bangun, yang kita mau lakukan juga saya harap menjadi sesuatu yang baru yang kita boleh berikan buat Tuhan, buat sesama, buat dunia ini. So di awal tahun ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama membangun kembali hidup kita. Di minggu lalu kita belajar bahwa hidup itu punya tujuan, hidup itu punya nilai, hidup itu tidak bisa diisi dengan sembarangan. Hari ini CGP mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dengan diri kita, apa yang kita lihat, yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita makan bahkan menjadi sesuatu yang penting juga untuk kita jalani. So, mari kita latih kembali segala panca indera kita, melatih seluruh tubuh kita. Sebagaimana teman-teman mungkin kembali rindu hadir datang dalam ibadah pagi ini, betul ya? Buat teman-teman mempersiapkan diri, mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kursi, mempersiapkan diri bangun pagi, mandi dengan wangi, itu sesuatu yang jarang kita lakukan di masa-masa pandemi ini karena stay at home. Tapi kita terus melatih dan pada waktunya kita bersiap kepada satu perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, sehubungan dengan itu, karena inilah tahun baru, maka gereja kita menyediakan sebuah tradisi itu membagikan kalender buat jemaat secara kalender dinding begitu ya. Ya teman-teman nanti di pintu keluar sebelah kanan atau sebelah kiri buat teman-teman yang keluarganya selama ibadah tahun baru kemarin belum mendapatkan atau menginginkan ada sebuah kalender dinding buat kalian punya di kamar, di kosan atau di rumah, silakan ambil satu keluarga satu. Jadi kalau kalian datang dengan adik kakak, dengan saudara, satu keluarga satu ya. Boleh miliki dan ambil itu dan itu menjadi sesuatu yang kalian boleh isi. Ingat ini hari keberapa? Ini hari keberapa di tahun ini? Ya, ke-9. Masih ada kurang lebih 350 hari lagi yang kita akan isi setiap hari. Mari kita isi dengan sesuatu yang bermakna, yang penuh dan mendatangkan berkat buat kita sama. Dan satu pengumuman penting untuk pertama kalinya setelah hampir 2 tahun masa pandemi ini, Wave Youth Ministry, Komisi Remaja Pemuda di sini akan mengadakan sakramen perjamuan kudus untuk pertama kalinya diadakan di ibadah ini bagi mereka dan teman-teman jemaat yang sudah menerima baptisan ataupun sidi.
begitu ya. Jadi teman-teman MMK yang kemarin dibaptis selama 2 periode terakhir nggak pernah merasakan gimana ikut sakramen, maka kita bisa datang bersama-sama berhimpun beribadah untuk bisa menjalani sakramen perjamuan kudus itu. Kapan? Itu adalah 2 minggu lagi, tanggal 23 Januari. Minggu depan tanggal 16, kemudian tanggal 23. Ini akan tetap diadakan secara hybrid, baik yang onsite, jadi nanti teman-teman harus mendaftar dan disiapkan untuk dilayani. Nah, kita mengharapkan semua komsel-komsel bisa bergabung bersama. Tapi jika kapasitas terbatas, teman-teman juga tetap bisa mengikuti secara online. Namun untuk bisa menjadi sebuah pertanggungjawaban yang baik, online pun memerlukan pendaftaran. Sehingga ada sebuah link ataupun nanti di warta-warta atau di medsos yang akan disampaikan. Ada bit.ly daftar perjamuan PK. Teman-teman yang akan mengikuti secara online juga diminta mendaftarkan diri. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan diminta untuk mengambil roti dan anggur yang akan disediakan di jam kerja atau tata usaha gereja setiap harinya. Mulai tanggal berapa? Mulai dari weekend ini, yaitu tanggal Jumat, tanggal 14 sampai 21. 14, 21, 1 minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Teman-teman bisa mengambil di jadwal yang disediakan. Oke, ya teman-teman, sekali lagi kita bersyukur bisa menjalani dan mengikutinya bersama-sama. Dan kita juga boleh mempersiapkan diri. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kalau tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, mari kita juga boleh memberikan dan mempersiapkannya dengan baik. Ya, kita akan akhiri ibadah ini, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Buat teman-teman yang di rumah juga, mari kita menerima doa berkat daripada Tuhan saja. Tuhan, kami datang memberikan hidup kami, memberikan hati, pikiran, tubuh, fisik kami ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan boleh pimpin. Dan sebagaimana kami mengisinya, kami juga merindukan berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup kami mulai dari awal tahun ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Sunday and God bless you all.